Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rosali dari Universitas Binawan ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber saya untuk skripsi tentang komunikasi K3. Pertanyaan pertama, apa saja program komunikasi komunikasi K3 dan promosi K3 di PT KAI, Pak? Eh, Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Syarif Munajatullah. Kebetulan saya dari unit KISE untuk membantu adik Alia dalam penyelesaian tugas skripsinya. Ya. Kalau misalnya apa saja program komunikasi di PT KAI khususnya di Balai SMA Manggarai, dasar dari kita bekerja itu kita sudah ditetapkan itu ada budaya keselamatan di lingkungan PT Kereta Api khususnya Balai SMA Manggarai. Ada 5 poin di sana dan salah satunya itu untuk yang mengarah ke komunikasi kita itu ada briefing sebelum bekerja. Nah, itu salah satu program komunikasi untuk kita promosikan ketiga seperti itu. Apakah sudah disahkan, Pak, untuk program komunikasinya? Itu sudah ya, karena itu sudah implementasinya untuk seluruh insan KAI lebih tepatnya. Jadi nggak cuma di sini aja dari 5 budaya keselamatan itu. Gitu. Pertanyaan kedua, Pak, apakah terdapat komunikasi dan promosi internal yang dilakukan antara atasan dengan bawahan? Untuk komunikasi internalnya, sebenarnya untuk yang secara formal itu kita ada yang namanya yang ditetapkan sama pemerintah ya. Kan ada bulan keselamatan. Di situ kita selalu adakan apel dan untuk komunikasi lainnya antara atasan ke bawahan itu, nah itu sudah dijelaskan juga kan di awal karena kita tuh selalu briefing sebelum bekerja itu menjadi syarat mutlak. Jadi salah satu tools atau alat untuk komunikasinya itu ya dari briefing itu atau apel yang kita suka laksanakan kayak gitu. Selain briefing, apakah ada lagi, Pak? Nah, untuk komunikasi untuk penyampaian ketiganya ya, selain briefing, Ya, apakah ada media cetak atau rapat gitu? Atau pelatihan? kalau untuk pelatihan pasti ada ya karena itu menjadi syarat mutlak kan. Kedua, kalau untuk media kita itu sudah menyediakan videotron juga tuh di depan. Nah, jadi nggak cuman lingkungan khusus pekerjanya, tapi dari vendor-vendor juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita syaratkan di lingkungan Balai SMA Manggarai ini khususnya. Di komunikasi itu apa ada yang terencana, Pak? Seperti kayak rapat bulanan atau mingguan atau ya briefingnya tuh setiap seminggu sekali? Nah, untuk hal yang seperti itu, sebenarnya dari tiap unit itu mewajibkan ya dalam 1 minggu itu minimal ada 1 kali apel untuk penyampaiannya. Terus, apalagi tadi? Apa rapat? Oh, kalau untuk rapat itu di tingkat manajemen sama dari tim dari K3-nya juga ada evaluasi per 1 bulan sampai 3 bulanan itu ada. Kita sering briefing atau ngumpul bareng gitu. Kalau komunikasi yang tidak terencana, Pak, misalnya kayak ada tiba-tiba kecelakaan kerja gitu yang mengharuskan kita harus rapat dan ada peraturan atau kebijakan baru gitu? Oh, untuk itu yang sifatnya urgensi ya. Iya. Yang sifatnya urgensi itu mutlak keputusan dari pimpinan kita. Apabila kita diminta untuk briefing atau ada rapat pada saat kejadian itu ya kita wajib. Tapi untuk yang urgensi itu tidak ditentukan waktunya. Tapi kita sudah dan sering melaksanakan juga kok. Gitu. Untuk fasilitas komunikasinya bagaimana ya, Pak? Apa atau ada kotak saran untuk bawahan menyampaikan kepada atasan atau atasan menyampaikan kepada bawahan gitu? Dengan rapat atau ada kotak saran atau apa fasilitasnya? Jadi untuk fasilitas keluh kesah bisa disebut kayak gitu ya. Jadi setiap bulan itu atau dari sebulan itu ada minggu-minggunya ya. Ada petugas yang suka audit ke belakang. Jadi untuk memastikan. Nah, di situ ada format untuk kolom bagaimana sih kita itu menulis keluh kesah atau lebih tepatnya sih ke potensi bahaya ya. Jadi lebih ke arah situ untuk pelaporannya. Jadi minta dari setiap unit itu dituliskan, dicurahkan dalam form itu untuk kemudian dievaluasi. Nah, itu ada tiap
kita audit ke belakang. Oh, audit ya Pak berarti. Ya. Oh. Tanya selanjutnya Pak, apakah terdapat program komunikasi eksternal antara kontraktor, vendor, stakeholder, dan masyarakat? Ya, salah satu syarat wajib bagi kontraktor untuk masuk di lingkungan ini khususnya ya Balai Lesa Manggarai untuk setiap pekerjaan itu kita punya yang namanya IKER. Format IKER itu atau izin kerja itu wajib diisi. Nah, di situ sudah ada poin-poinnya tuh yang harus dipatuhi juga sama tiap kontraktor atau vendor di luar. Berupa apa aja sih Pak program komunikasinya? Pertama itu yang sudah dijelaskan di awal ya, ada videotron itu sudah harus dan wajib dipatuhi. Kedua itu ada izin kerja. Nah, di dalam izin kerja itu legalitasnya valid tuh. Jadi dari si pimpinan vendor itu harus menyertakan itu sebelum dia melakukan pekerjaan gitu. Nah, apakah ada yang terencana Pak, misalnya dengan dikomunikasi dengan eksternal itu, apakah ada yang terencana misalnya setiap sebulan sekali atau yang tidak terencana misalnya karena ada peraturan baru gitu? Nah, untuk pemaparan yang tidak terencana itu kita mengikuti ya, maksudnya kalau ada kebijakan baru dari lingkungan kereta api itu pasti kita sampaikan. Biasanya sih di kantor KISE ini ya. Kalau enggak ya seringnya di auditorium. Nah, untuk yang terencana, untuk evaluasi kerja itu ada itu setiap bulan. Itu dipegang sama unit rencana kalau nggak salah. Oh, Ya, kayak gitu. selanjutnya Pak, apakah terdapat program komunikasi tentang bahaya dan resiko di PT KAI Pak? Misalnya setiap briefing itu kita briefing tentang selain tentang proses kerja, penggunaan APD kan, tapi juga di setiap bagian itu ada bahaya dan resikonya Pak gitu. Nah, di lingkungan kereta api itu kita punya sebuah sistem ya. Sistemnya itu SRI, Safety Railway, I-nya apa ya, lupa saya. Nah, jadi dari aplikasi itu sebenarnya menjadi sebuah program juga untuk komunikasi. Jadi nggak lingkungan balai saja, tapi kita langsung ke lingkungan luar. Yang dimaksud itu di kantor pusat ya. Jadi itu nge-link semua. Jadi komunikasinya itu bisa langsung, entah itu dari potensi bahaya atau KAK dan lain-lain kayak gitu. Apakah komunikasi tentang bahaya dan risikonya tersampaikan dengan baik Pak ke para pekerja? Oh, itu sangat tersampaikan ya, tersampaikan. Apalagi kita didukung sama briefing yang rutin itu. Yang selanjutnya Pak, apakah terdapat program komunikasi dan promosi yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan pekerja? Misalnya medical check up secara teratur atau edukasi tentang paparan bahaya pada para pekerja dan vaksin, penggunaan APD terhadap kebisingan misalnya. Nah, untuk program itu ada di unit kesehatan. Untuk medical check up itu sendiri sudah wajib hukumnya ya, 1 tahun sekali itu kita medical check up. Terus apalagi yang kemarin pada saat COVID ya, COVID itu ada paparan langsung dari unit kesehatan. Nah, itu sering banget itu kita briefing bareng, sosialisasi di sini pada saat apel atau enggak dia minta waktu sendiri. Kayak gitu. Dan pelatihan-pelatihan yang lain juga sering kok dari unit kesehatan. Oh, pelatihan seperti apa Pak kalau Ya, untuk kesehatan? Ya kayak misalnya pelatihan soal kesehatan gizi dan kesehatan pada saat kerja, PAK, terus pelatihan-pelatihan yang terkait dengan P3K juga, ya macam-macam sih. Apa ada prosedur komunikasinya Pak? Untuk pelaporan ke unit kesehatan gitu maksudnya? Enggak, bukan. Prosedur komunikasi K3 misalnya bentuknya tuh apa, kebijakan atau peraturan perundang-undangan? Oh, kalau itu ada, cuman saya nggak bisa sebutin nih. Tapi setiap keputusan itu ada surat resminya dari pimpinan kami. Sudah disahkan oleh pimpinannya Pak? Ya, sudah. Pimpinan tertinggi di sini kan EVP ya, Bapak Irwansyah. Nah, itu sudah disetujui dan itu sudah istilahnya sudah legal. Prosedur komunikasinya itu mencakup sesuai SMKP kan Pak? Iya, sudah sesuai. Yang kedua, apakah program komunikasi tentang apakah ada program sosialisasi tentang
prosedur komunikasinya tadi, Pak? Nah, untuk prosedur komunikasinya itu macam-macam ya. Maksudnya kan nggak cuman straight langsung, komunikasi langsung kepada atasan, juga ada yang by system tadi. Jadi untuk sosialisasinya itu sudah ada dan dijelaskan juga. Kayak gitu, mulai dari aplikasi dan form lainnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana pelaksanaan atau implementasi program komunikasinya, misalnya kapan dilaksanakannya dan apa aja gitu. Kepada bagian-bagian apa aja gitu. Setiap bagian. Coba maksudnya gimana? Yang nomor ini, Pak. Yang pelaksanaan. Nah, ini. Oke. Oh, pelaksanaannya atau implementasinya? Iya, implementasinya. Maksudnya dijelaskan kapan-kapannya apa? Iya, iya. Oh, untuk kapannya itu ya sudah, tapi saya lupa ya tanggal-tanggalnya. Oh. Lebih tepatnya. Lebih tepatnya berapa bulan sekali, Pak? Nah, kalau untuk implementasi program komunikasi K3 di PT KAI, pada awal saat munculnya si sistem safety railway itu ada tuh apa namanya, kita pelatihan tuh untuk mengimplementasikan bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, kalau untuk selebihnya kita sudah ngikutin aja jadinya kayak gitu. Oh, sudah ada programnya, Pak? Iya, sudah ada programnya. Yang kedua, Pak, apakah terdapat laporan setelah melaksanakan atau mengimplementasikan program komunikasi K3 itu? Oh, banyak sih kalau misalnya Laporan. kita bisa lihat di websitenya ya, kan itu berbasis aplikasi, itu banyak. Itu banyak. Berarti dari aplikasi ya, Pak? Ya, banyak aplikasi atau sistem itu. Sesudah diadakannya pelaporan itu, apa sih, Pak, tindakan yang akan dilakukan? Nah, tindakannya itu harus segera diselesaikan ya, karena jadi kalau kita buat sebuah laporan itu jadi sebuah task list yang harus kita selesaikan. Kalau nggak kita selesaikan, nanti imbasnya adalah laporan itu akan terus ada tuh. Jadi penyelesaiannya itu harus cepat, seperti itu. Dari tindakan tersebut, Pak, apakah ada punishment atau reward kepada para pekerjanya? Itu ada beberapa. Punishment-nya berupa apa ya, Pak? Sanksi atau? Sebenarnya struktural ya, maksudnya dari mulai teguran langsung, yang sampai juga mengarah pada sanksi. Tapi yang sanksi itu alhamdulillah belum ada sih, karena kita masih gerak cepat untuk penyelesaiannya. Kalau reward, Pak? Kalau Penghargaan. reward itu lebih ke internal ya, Iya. lebih ke internal. Jadi rewardnya pasti ada, cuman apa-apa aja yaitu tergantung atasannya mereka masing-masing. Tergantung manajemennya, Pak. Nah, ya. Tanya selanjutnya, Pak, apakah terdapat kendala dan hambatan pada saat pelaksanaan program komunikasi K3 itu? Nah, kendala pasti ada ya, karena nggak semuanya orang, apalagi yang sudah senior-senior kan. Nah, jadi kendalanya lebih ke situ sih, lebih ke penggunaan aplikasinya itu. Oh, penggunaan aplikasinya. Berarti Iya. di pelaporannya, Pak? Betul, format laporan dan cara melaporkannya kayak gitu. Banyak yang belum mengerti membuka aplikasinya ya, Pak? Ya, kayak gitu. Pengaruh dari kendala dan hambatan itu apa sih, Pak? Sebenarnya pengaruhnya sih nggak terlalu signifikan ya, karena kan bisa dibantu juga. Jadi ya mungkin agak-agak kurang cepat lah gitu. Jadi Kurang efisien jadi. harus menunggu bantuan dari orang lain untuk yang lebih senior kayak gitu. Menurut Bapak, bagaimana sih cara mengatasi kendala dan hambatan itu? Itu lebih ke personalnya masing-masing ya, kan nggak semua orang itu bisa atau mampu menggunakan teknologi yang sekarang gitu. Tapi ya Banyak belajar ya, banyak Pak? belajar aja sih, tergantung kemauan dari personalnya masing-masing. Ya udah, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke. Apa sih namanya? Kalau saya ada salah, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, kok happy banget sih. Makasih ya, Pak. Aduh.
berikutnya. Kreatif ya ampun, kayaknya berantem lagi. Berantem sama siapa?